Kimia tanah. Tanah ini merupakan lapisan tipis yang ada di permukaan bumi. Fungsi tanah itu sumber daya yang berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi sebagian besar aktivitas kita ada di tanah. Komposisi tanah. Tanah ini terdiri dari campuran, ya, berupa mineral, bahan organik, dan air. Ada dua jenis struktur tanah. Ada tanah yang padat, pori-porinya kecil, dan ada tanah yang berongga, pori-porinya besar. Di tanah yang berpori-pori besar itu mudah melewatkan air, ya, dibandingkan dengan yang memiliki pori-pori lebih kecil. Kemudian ada lagi tanah padat dan tanah organik, ya. Nah, tanah padat seperti ini, kandungannya itu 95% itu adalah zat-zat anorganik dan 5% sisanya adalah organik. Kemudian tanah gambut kebalikannya, kandungan senyawa organiknya mencapai 95%, sedangkan anorganiknya 5%. Jadi ini ciri-ciri tanah gambut, ya, banyak menyimpan air, kemudian banyak akar-akarannya di sini, dan tumbuhan yang paling suka hidup di sini adalah tumbuhan semak-semak seperti ini. Nah, kualitas tanah dapat dipengaruhi oleh pencemaran di atmosfer. Jadi misalnya ada aktivitas industri yang membuang emisinya ke atmosfer, ya, karena bertugas dia akan naik ke atmosfer, tapi nanti ketika bertemu dengan uap air, dia bereaksi dengan H2O, uap air, dan terbentuklah senyawa-senyawa asam, dan itu akan turun lagi ke bumi, ya. Nah, kalau kandungan zat pencemarnya tinggi, maka pH air akan menjadi rendah, bahkan bisa mencapai di bawah 5,6, dan kalau itu terjadi, hujannya disebut dengan hujan asam. Nah, hujan asam, air yang bersifat asam, itu zat-zat asamnya akan bereaksi dengan unsur hara di tanah, sehingga tanah akan menjadi kekurangan nutrisi, kekurangan zat-zat yang diperlukan oleh tanaman, sehingga menjadi gersang. Bisa menjadi gersang. Juga dipengaruhi oleh tumpukan sampah, ya, landfill. Juga pertanian yang dilakukan pada tanah yang cukup miring. Jadi ini mudah terjadi erosi. Nah, erosi bisa dilihat dari warna air sungai, ya. Kalau warnanya coklat seperti ini, pasti kandungan lumpurnya tinggi, berarti terjadi pengikisan erosi di hulunya. Nah, kalau pengikisan topsoil selalu terjadi, maka lama-kelamaan tanahnya menjadi tidak subur lagi. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kualitas tanah. Nah, curug asap seperti ini, dia nanti akan turun lagi ke bumi bersama hujan. Atau penggunaan pupuk yang tidak tepat sasaran, ya. Juga kualitas tanah dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pemanfaatan tanah. Dengan makin bertambahnya penduduk, tentu butuh perumahan seperti ini. Sehingga lahan-lahan yang sebelumnya kosong itu akan dibangun perumahan.
Bahkan perumahan saat ini sering kita lihat dibangun di daerah rawa, daerah-daerah resapan air. Jadi ketika musim hujan, ya sering kena banjir. Air dan udara. Air dan udara juga ada di dalam tanah, ya. Fungsinya adalah untuk membawa zat makanan. Kemudian akan air yang ada di tanah juga akan bisa menguap ke atmosfer melalui daun-daun tanaman dalam proses transpirasi. Udara, 25% volume tanah disusun oleh pori-pori yang diisi penuh oleh udara. Nah, tapi kandungan oksigen udara di dalam tanah jadi tidak sebanyak yang ada di atas permukaan tanah. Bahan-bahan organik. Bahan organik merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme di dalam tanah. Nah, sebagian besar bahan organik di dalam tanah terdiri dari bahan-bahan yang tidak larut dalam air dan relatif tahan terhadap penguraian. Nah, ini yang disebut dengan humus. Nah, ini ciri-cirinya tanah yang banyak kandungan senyawa organiknya berwarna hitam, ya, dan lebih disukai oleh semak-semak seperti ini yang tumbuh. Nah, humus ini kandungannya adalah asam humat, asam sulfat, ya. Nah, jadi makanya tanah yang jenis ini pH-nya rendah atau bersifat asam atau bagi orang agro bilang masam. Bahan-bahan anorganik yang pertama nitrogen. Ini merupakan sumber makanan atau nutrisi bagi tanaman, ya. Jadi apa namanya? Dan nitrogen yang ada dalam tanah itu bisa dari penguraian dari senyawa-senyawa organik, ya, atau hewan-hewan yang mati yang diuraikan oleh bakteri. Fosfor, ya, sama dengan nitrogen, merupakan nutrisi, ya, bagi tanaman. Kalium juga, tapi kalium diperlukan tidak sebanyak nitrogen dan fosfor karena fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan mengaktifkan enzim. Pertukaran ion atau ion exchange. Nah, di dalam tanah, ya, tanaman akan menyerap makanan, menyerap nutrisi tidak seperti hewan atau manusia makan, tapi akan terjadi pertukaran ion atau ion exchange. Ya. Ini contohnya, apabila tanaman akan menyerap nitrogen, menyerap fosfor, menyerap kalium, maka tanaman tersebut terlebih dahulu melepaskan ion-ion lain, misalnya ion H, ya, seperti ini. Akan dilepaskan, baru unsur-unsur hara ini bisa terserap. Selanjutnya unsur hara. Unsur hara ada dua, unsur hara makro dan mikro. Sekarang unsur hara makro. Jadi unsur-unsur yang diperlukan dalam konsentrasi yang tinggi oleh tanaman, artinya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, jika tidak terpenuhi, ya, dari unsur hara, maka tanaman perlu dilakukan pemupukan supaya kebutuhan unsur haranya terpenuhi. Selanjutnya unsur hara mikro ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit, ya. Biasanya digunakan untuk kerja enzim.
Kemudian ada juga yang terlibat dalam reaksi fotosintesa.